teruskan ya. Kenapa harus perjuangan? Karena aku cinta pada keberanian hidup. Keberanian itu indah. Kalau nekat jelek, pengecut apalagi. Keberanian itu tengah-tengah. Kalau teorinya Ibnu Miskawah atau Aristoteles. Dan hidup yang berani itu berarti hidup yang berjuang, bukan hidup yang pasif, bukan hidup yang mengalir saja. Bagiku perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap pengkhianatan, terhadap segala yang non-humanis. Butuh perjuangan. Di sekeliling kita banyak gejala-gejala non-humanis. Berjuanglah semampumu, sekadar kekuatanmu. Jadi kenapa? Ya karena keberanian itu indah. Saya putuskan, kalau ini versinya Gi, berarti apa? Melihat situasi zaman itu, Orde Lama, banyak sekali masalah-masalah sosial, ekonomi, demonstrasi di mana-mana. Nanti mahasiswa-mahasiswa berkoalisi membentuk kami, bukan kami yang sekarang ya, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Gi termasuk salah satu promotor, provokator kalau zaman sekarang. Dia yang bikin banyak konsep. Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Alasannya apa? Karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan. Jadi sudah saatnya turun ke jalan. Tidak cuma sekedar baca buku atau nulis. Meskipun sebenarnya power paling kuat dari seorang Ki adalah tulisan-tulisannya. Tapi saatnya turun ke jalan, ya turun ke jalan, tidak masalah. Dia juga sempat memimpin Long March. Saat itu kan terkenal tuntutan Tritura. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, turunkan harga, kemudian susun ulang kabinet dan seterusnya. Jadi rakyat menuntut 3 itu. Di era ketika rame-ramenya tahun 66, setelah meletus pemberontakan G30 SPKI. Jadi saatnya turun, maka turun. Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Jadi ada masalah, pura-pura tidak ada masalah, itu kemunafikan. Ada kekeliruan, pura-pura tidak keliru, itu kemunafikan. Jadi lebih baik saya diasingkan daripada harus munafik. Nah itu prinsipnya Gi. Oke. Cuma dia gayanya ini di tulisannya dia sebenarnya terinspirasi ada film Cowboy di Barat itu. Perjuangan yang dilakukan harus perjuangan yang tanpa pamrih. Perjuangan tanpa pamrih itu ada gambarannya, katanya Gi. Ada seorang koboi datang ke sebuah kota dan horizon yang jauh. Saya tidak tahu generasimu ngerti tidak ya film koboi. Film koboi itu film barat zaman dulu yang masih pakai topi. Topinya sekarang disebut topi koboi, naik kuda, tembak-tembakan itu kan. Sekarang kan tontonanmu Avengers. Sudah tidak kenal lagi film koboi, kurang artistik. Kalau koboi itu kan unik. Kalau tarung, kalau koboi kan face to face, satu-satu cepet-cepetan narik pistol. Kayak film kartun itu sampai ada yang lebih cepat tangannya daripada bayangannya. Kamu cari ya kartun-kartun gitu. Saya tidak tahu kamu masih ngerti dunia kartun apa enggak. Oke, kartunmu mungkin apa ya? Kalau generasi ini paling Naruto, apalagi Dragon Ball. Oke, sudah tidak kenal lagi koboi. Di kota sedang merajalela perampokan, perkosaan, dan ketidakadilan. Sang koboi datang, nantang bandit, berduel dan menang. Begitu banditnya mati, penduduk kota ingin berterima kasih, mencari koboi, tapi ia telah pergi ke horizon yang jauh.
Ia tidak ingin pangkat-pangkat atau sanjungan-sanjungan, dan ia akan datang lagi kalau ada bandit-bandit berkuasa. Jadi Qi ini kalau pakai bahasa simpel, dia ingin berjuang tanpa pamrih, bukan meruntuhkan penguasa yang korup biar dia bisa gantiin untuk korupsi. Jadi tidak, dia memang benar ingin melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Makanya ceritanya waktu sebelum naik gunung terakhir di Gunung Semeru itu, dia beli peralatan kosmetik, kemudian dikirimkan ke teman-temannya yang sudah jadi pejabat, jadi anggota DPR. Jadi untuk mengkritik mereka, menyindir mereka yang melupakan idealismenya, mengingatkan mereka, apa tidak ingat dulu waktu berjuang demonstrasi bersama-sama, sekarang sudah dapat jabatan, sudah lupa dengan semuanya. Oleh Qi dikirimi satu paket kosmetik, lipstick dan lain-lain. Jadi itu sindirannya, karena dia punya idealisme bahwa ya sudah, berjuang itu sudah selesai, ya pulang. Jangan nunggu dikasih hadiah sama yang diperjuangkan, kayak koboi tadi. Nanti kalau ada bahaya datang lagi, turun lagi, koboinya datang lagi. Oke. Ini kan yang membuat koboi itu jadi dicintai. Kenapa? Dia tanpa pamrih. Padahal perjuangannya, taruhannya nyawa, tapi dia tidak ingin imbalan. Jadi ketika dia berjuang, ketika dia demonstrasi misalnya, bukan karena ingin dipuji atau dapat imbalan apa, tapi menganggap bahwa ya itu tugasnya sebagai seorang intelektual. Ketika itu tugas, itu kan bukan sesuatu yang harus dipuji-puji atau dibesar-besarkan, ya memang sudah tugasnya. Oke, terus ini kalimat selanjutnya. Itu ada gambarnya naik gunung, karena dia hobinya naik gunung. Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami, katanya Qi. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Sudahlah, kita fokus pada target kita, mungkin itu yang diinginkan Qi, kebenaran, keadilan, kemanusiaan. Jangan terlena oleh slogan-slogan. Jangan berhenti di slogan-slogan. Kadang-kadang orang tertipu dengan slogan, padahal kenyataannya berlawanan dengan slogan. Jadi kita tidak akan berhenti di slogan. Slogan itu ya kalimat-kalimat bersatu kita teguh, padahal kita tiap hari gegeran. Kemudian kalimat kayak gitu, itu namanya berhenti di slogan. Jadi slogannya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ikanya hilang, tinggal binekanya. Kita gegeran terus antar kita, bersatunya dilupakan. Tidak, kita berjuang ini, patriotisme ini tidak hanya berhenti di slogan, dan tidak akan sukses kalau hanya berhenti di slogan, apalagi ada hipokrisi. Oke, jadi tip pertama perjuangan adalah jangan berhenti di slogan. Boleh pakai slogan, tapi tidak hanya itu. Oke, yang kedua apa strateginya? Orang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau dia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Jadi yang kedua itu, kalau ingin cinta tanah air, dekati tanah airmu, akrabi tanah airmu, rakyatnya, situasi realnya. Kelemahan orang yang sudah di atas, punya kekuasaan, menjabat, itu biasanya tidak akrab lagi dengan tanah airnya. Mungkin akrabnya dengan teman-temannya, sesama koleganya, wong kerjanya tiap hari rapat.
Jadi tidak paham situasi real. Maka katanya Gilo, untuk bisa cinta itu kan harus dekat dan akrab. Kalau kita jarang ketemu, jarang dekat, ya susah jatuh cinta. Kalau katanya orang Jawa kan tresno itu jalaran saka kulino. Jadi kalau sering ketemu, insya Allah mudah untuk jatuh cinta. Apalagi tiap hari fotonya diliatin. Ya mungkin kamu tiap hari stalking, nonton Facebooknya, nonton foto profilnya, itu kan dilihatin terus lama-lama kan deket, ada rasa. No, Indonesia juga begitu. Kalau kamu hidupnya menjauh dari tanah airmu, menjauh tidak berarti terus nggak dekat. Ya kamu hidup di sini tapi akrabilah. Itu yang membuat di antara minatnya G untuk suka alam. Dia nanti yang mendirikan Mapala itu kan mahasiswa pecinta alam, termasuk naik gunung. Antara lain apa? Ya mendekat dong ke yang dia cintai biar akrab. Lihatlah keindahan tanah airmu sering-sering, maka kamu akan jatuh cinta. Oke, jadi tidak terus-terusan baca buku juga. Baca buku penting, tapi lihat, membaca realitas sekelilingmu juga penting. Pertumbuhan jiwa yang sehat dan dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung. Jadi untuk mencintai Indonesia, sekaligus untuk kesehatan jiwa raga, antara lain dia naik gunung. Yo, kalian kalau naik gunung itu sudah pilihan-pilihan sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Ada olahraganya, ada cinta tanah airnya. Kalian silahkan membangun strategimu sendiri dalam perjuangan. Mungkin ada yang, wah saya tidak kuat Pak naik gunung, karena mungkin jarang olahraga. Ya naik apalah silahkan, yang penting olahraga. Ya, jangan nggak suka olahraga, karena kadang-kadang biasanya kan olahraga itu kamu anggap hobi dan minat. Jadi ada yang tidak hobi dan tidak minat, akhirnya tidak pernah olahraga. Oke, hobinya cuma nonton pertandingan olahraga. Ayo mana bisa sehat kan itu. Hidup ini permainan, kamu harus ikut bermain. Oke, kamu kok cuma lihat orang bermain, lah kapan mainmu? Mainlah juga, sehatlah juga, dan berjuanglah juga. Oke, jadi tipsnya itu dari G. Jadi jangan berhenti di slogan. Karena kadang-kadang perjuangan itu kadang-kadang berhentinya di slogan. Kerjaannya rata, terus kita rumuskan dulu, kita bolak-balik dirumuskan kerjanya kapan. Kita rancang dulu, kita itu. Ya jangan berhenti di situ. Kuncinya kan nanti transformasi dari ideal menjadi realitas. Kemudian yang kedua, harus akrab dan dekat dengan objek yang dicintai.